Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga diberi kesehatan, dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusan-urusannya di muka bumi ini, teman-teman. Kita kembali belusukan masuk ke dalam Islam, teman-teman. Kali ini saya mengangkat satu ceramah dari Ustaz Zainal Abidin. Ustaz Zainal Abidin Hafidallah, yaitu tentang sejarah, teman-teman. Sejarah Islam masuk ke Indonesia. Bagaimana Islam masuk ke Indonesia, itu yang kita akan tayangkan, teman-teman. Sebelum menyimak ceramah ini, agar kiranya subscribe dulu teman-teman. Yang sudah subscribe, saya ucapkan jazakumullahu khairan katsirah. Barakallahu fikum teman-teman semua. Ini ceramahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadirin sekalian, kita akan mempelajari sejarah Islam. Ini yang datang ahli sejarah atau peminat sejarah atau penasaran terhadap sejarah? Taib. Hadirin sekalian, biasanya pelajaran sejarah itu tidak menarik. Kuliah yang paling sepi jurusan sejarah. Dan orang kalau masuk kepada ilmu sejarah terkesan mempelajari orang-orang mati. Sebetulnya ini adalah kesalahan persepsi. Bahkan sebaliknya, ilmu sejarah itu ilmu mazhab paling bergengsi. Seperti yang dituturkan oleh Imam Ibnu Khaldun di dalam Muqaddimah Tarikh. Kalau antum ingin tahu sejarah yang mempertimbangkan dua sisi, antropologi dan sosiologi, antum membaca kitab Ibnu Khaldun dan sudah diterjemahkan. Bahkan seorang ahli sejarah belum dikatakan ahli sejarah kalau belum membaca dua buku, yaitu buku sejarah induk yang disebut ulama ensiklopedi sejarah, yaitu Tarikh At-Tabari, sejarah Imam At-Tabari, yang judul aslinya Tarikhul Muluk wal Umam, sejarah raja-raja dan umat. Dan yang kedua adalah sejarah Ibnu Khaldun. Beliau mengatakan sejarah merupakan mazhab keilmuan paling bergengsi. Faedahnya sangat banyak dan sasarannya sangat mulia. Karena dengan sejarah
kita mampu mengenali akhlak umat dahulu. Siapa yang mengenalkan kepada kita akhlak sodomi kaum Lut? Ya secara lewat Al-Quran, dan bahkan Al-Quran adalah sumber sejarah paling otentik. Jejak hidup para nabi, kita dapati kisah-kisah para nabi, dari Nabi Adam, Nabi Sis, Nabi Nuh, dan tata kelola pemerintahan serta dasar kebijakan politik para raja. Kita tahu bagaimana sistem kerajaan Nabi Sulaiman, cara mengolah pemerintahan Nabi Sulaiman. Ada kerajaan Balqis dan politiknya, ada Talut, dan masih banyak raja-raja seperti yang paling terkenal di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Kahfi, adalah Raja Zulkarnain. Kekuasaan menyentuh barat dan timur. Makanya Mujahid mengatakan tidak ada raja yang kekuasaannya menyentuh barat dan timur kecuali 4. 2 muslim, 2 kafir. Muslim Nabi Sulaiman sama Zulkarnain, kafir Namrud sama Bukhadnezzar. Bukhadnezzar ini raja Persia yang menghancur luluhkan umat Yahudi dan membakar Taurat sampai habis, sehingga tidak ada satupun tersisa Taurat di muka bumi. Akhirnya Allah mengutus seorang nabi namanya Uzair mengajarkan Taurat, sampai diklaim oleh orang Yahudi apa? Anak Allah. Dengan tujuan agar kita bisa mengikuti perilaku kehidupan mereka. Yang ingin jadi raja bisa niru Nabi Sulaiman. Yang pengen jadi LGBT niru kaum Lut. Itu na'udzubillah ya. Insyaallah kita akan bahas di Bekasi, jadi kisah tenggelamnya negeri LGBT, insyaallah. Hingga kita mampu mengambil faedah untuk kepentingan dunia akhirat. Taib. Hadirin sekalian, perlu diketahui ketika kita membahas sejarah, jangan kencang-kencang mas, tenang aja, nanti kencang sendiri ya, yang tadi aja nggak apa-apa. Taib. Loh malah jelek. Pokoknya kalau lagi ceramah jangan diotak-atik ya, nanti repot. Kita belajar ketika mempelajari ilmu sejarah, nggak kayak tadi enak, ini dirubah-ubah ya, lagi enak-enaknya ngomong dirusak mic-nya ini. Tenang aja, nanti kena insyaallah. Taib. Ketika kita belajar ilmu sejarah, maka sumber utama adalah fakta. Siapa yang tidak punya fakta, maka dia akan berubah belajar dongeng. Makanya Allah berfirman, faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Ceritakanlah sejarah itu berdasarkan fakta, mudah-mudahan mereka itu berfikir ya. Makanya sejarah mana saja yang tidak berdasarkan fakta, maka akan lahir dongeng
yang tidak ilmiah, tidak mencerdaskan para pembaca. Contoh kecil, sejarah Wiro Sableng, itu nggak ada faktanya. Tapi emang di Indonesia itu aneh, yang nggak ada datanya itu jadi terkenal, dari mulai Joko Budo, Wiro Sableng. Padahal yang terkenal itu Gubernur Wiro Kuno, itu panglima besarnya Sultan Agung, bahkan gagah perkasa, itu Wiro Kuno. Saking terkenalnya dibumbui dengan berbagai macam cerita. Cerita yang paling menarik dengan siapa? Kisah cinta Wiro Kuno dengan Roro Mendut, yang terkenal dengan rokok bendolnya itu saya nggak mau cerita. Oke. Hadirin sekalian, fakta itu didasarkan atas 5. Yang pertama adalah seorang ahli sejarah akan mendapatkan fakta sejarah kalau bisa menjawab yang pertama, yaitu apa yang kamu ceritakan. Apa kerajaan Islam di tanah Jawa? Kemudian siapa pelakunya? Di sini ada Demak yang mendirikan Raden Patah atas restu Sunan Ampel. Ada kerajaan Cirebon yang mendirikan adalah Sunan Gunung Jati, yang sudah diletakkan dasar-dasarnya oleh siapa? Pamannya, yaitu Walang Sungsang. Walang Sungsang ini Ki Samadullah, anaknya siapa? Anaknya Prabu Siliwangi yang menikah dengan Subang Lalang. Ini siapa? Jadi pelaku-pelaku sejarah itu kita bisa hadirkan secara detail. Perang Badar, siapa yang memimpin? Rasulullah. Terus kemudian kapan? Tahun kedua Hijriah, kapan? Jadi apa, siapa, kapan? Kemudian bagaimana? Atau kalau kita tanya mengapa terjadi perang dan bagaimana peperangan tersebut? Ini baru fakta sejarah. Dan hadirin sekalian, fakta sejarah itu tidak bisa diingkari, tidak bisa dihilangkan, tidak akan bisa diusahakan untuk dikamuflase. Fakta ketika sudah ada, nggak bisa akan ditutupi oleh siapapun. Yang berbeda adalah tafsir sejarah. Tafsiran sejarah itu semua dasarnya adalah dugaan. Makanya betul kata Profesor Dr. H.M. Rosyidi mengatakan sejarah itu adalah ilmu dugaan. Maksudnya tafsirnya diduga Belanda datang ke sini adalah menjajah. Terus kemudian ada fakta. Buktinya mengadakan perang Jawa dengan Diponegoro, fakta. Apakah perang Diponegoro itu tafsiran Belanda menjajah? Itu. Ataukah hanya ingin mempertahankan hegemoni Belanda dan dagangnya? Ini namanya ilmu sejarah. Oke. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin sekarang masuk pelan-pelan ke dalam sejarah
kerajaan Islam di Jawa. Perlu diketahui ketika kita membahas masalah Islam dan sejarah Islam, kita bisa pilah menjadi dua. Pertama, pra-Islam. Yang keduanya, setelah pasca datangnya Islam. Dengar nggak Mas Santu Mas? Iya. Kayaknya kok nggak enak Mas. Atau perasaan saya aja. Oke. Perlu diketahui, kalau sudah membahas masalah sejarah pra-Islam, sarjana-sarjana baik dalam negeri maupun luar negeri selalu membahas kaitannya dengan Islam, kedatangan orang-orang purba ke Indonesia. Makanya di sini disebut dengan zaman prasejarah. Saya tidak ingin membahas manusia zaman prasejarah yang antum kenal dengan Homo sapien dan sapien, ya makhluk yang masih mirip-mirip dengan ketek, dan itu tidak akan bisa diusut. Tapi intinya Jawa, terutama Indonesia, itu memang sudah sejak lama kehadiran manusia-manusia purba. Dan manusia-manusia purba di Indonesia itu sudah sangat hidup teratur. Buktinya ditemukan budaya-budaya dari mulai era batu, kemudian perunggu, kemudian emas. Bahkan ditemukan di daerah Lamongan, ya, di daerah Lamongan, Sukodadi, itu perhiasan-perhiasan emas yang itu disinyalir buatan manusia purba. Berarti mereka cukup maju. Kenapa hadirin sekalian Jawa ini sudah menjadi sasaran manusia purba? Karena memang daerahnya subur, potensi alamnya menggiurkan, dan yang tidak kalah pentingnya berbagai macam kehidupan dari mulai hewani, hayati lengkap di Indonesia. Makanya setelah zaman pasca sejarah pun seluruh bangsa datang ke Indonesia untuk mencari itu. Coba bayangkan Pak, antum pernah nggak berpikir di mana Spanyol, di mana itu Portugis, di mana itu Inggris, di mana itu Belanda, sampai Indonesia? Itu sampai. Nah, kita baru bisa menemukan sejarah yang sebenarnya. Menurut ahli sejarah, kehadiran migran pertama kali ke Indonesia disinyalir dari Indochina, yaitu turunan dari Yafit, di mana Nabi Nuh alaihissalam ketika kapalnya mendarat memiliki 3 anak. Anak yang pertama adalah Syam. Sam ini dikenal di dalam bahasa Latinnya adalah Semit. Semit ini melahirkan 3 bangsa besar akhirnya, yaitu Persia, Romawi, sama Sumeria. Dan nanti dari perut inilah lahir Nabi Ibrahim yang menjadi cikal bakal bangsa, umat, dan juga para nabi. Kemudian yang keduanya adalah Ham. Ham ini akhirnya lahir, nama anaknya Sudan, dan nanti tinggal di Afrika. Makanya daerah pertama kali yang ditempati oleh Ham ini, kemudian lahirlah anak namanya Sudan, negerinya, daerahnya, desanya dinamakan Sudan, sekarang menjadi negara besar. Kemudian yang ketiga adalah Yafit. Yafit ini memiliki 2 anak. Anak yang pertama namanya Yunan, dan anak yang keduanya adalah Ya'jud Ma'jud. Jadi
Yunan itu akhirnya tinggal di gunung Tibet. Makanya sampai sekarang disebut dengan pegunungan Yunan. Dari Yunan inilah lahir dua anak, Tartar sama Mongol. Nah, Ya'juj Ma'juj di eranya Zulkarnain, Nabi Musa melakukan berbagai macam kejahatan, akhirnya dipisahkan, dibikinkan negeri sendiri oleh siapa? Oleh Zulkarnain. Dan Zulkarnain ini disinyalir sampai Papua. Masya Allah ya, antum lihat biar enggak penasaran, buka ayatnya. Surat Al-Kahfi. Ya, sudah ketemu belum mas? Oke. Antum buka halaman surat 9, ini surat Al-Kahfi ayat 90. Hatta idza balagha matli'a asy-syamsi wajadaha tatlu'u 'ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Sampai Zulkarnain ke negeri tempat terbitnya matahari. Apakah Zulkarnain itu sampai tempat terbit, maksudnya negeri paling akhir di timur? Mana? Timur, Papua. Di sana beliau menemukan kaum yang tidak mengenakan pakaian alias telanjang. Pas enggak? Gimana mas? Ini pentingnya kita itu mengenali sejarah. Jadi hadirin sekalian, ternyata Zulkarnain itu sudah sampai Indonesia, sampai daerah timur. Yang disebutkan juga di dalam sejarah, orang-orang Arab pernah menemukan daerah namanya Wak-Wak yang menghasilkan emas yang sangat melimpah, yang tidak lain adalah Fak-Fak, Papua. Dan sampai sekarang, dulu itu Pak dikisahkan, emas itu melimpah ya, berserakan di pinggir-pinggir pantai seluruh Papua. Jadi orang dulu nggak usah nambang, tinggal nyedok, saking melimpahnya. Makanya sampai Mas Uti pun pernah datang ke daerah Sumatera, kemudian menemukan Maharaja yang tidak lain adalah Sriwijaya. Kemudian dia sampai ke daerah Lampung, menemukan Gunung Merapi yang menjulang tinggi, setiap hari mengeluarkan api besar, siang malam menyala-nyala, yang tidak lain Gunung Krakatau. Mas Udi datang ke Sumatera kurang lebih pada abad ke-10 ya. Itu berarti ketika itu apa? Krakatau itu masih besar. Dan perlu diketahui, Gunung Krakatau itu mengecil seperti sekarang ini baru. Ledakan terakhir pada tahun 1882-83 yang akhirnya menghilangkan daerah dataran Sumatera Jawa 12 mil hilang, sehingga memisahkan antara Sumatera dengan Jawa. Dulu nyambung. Dan Krakatau ini meledak berkali-kali. Ledakan pertama disinyalir oleh ahli sejarah tahun 444 dan membuat apa Pak? Dunia ini turun suhunya sampai 20 derajat Celcius. Adem. Dan akan meledak lagi. Iya. Krakatau masih hidup enggak? Nah, makanya jangan dekat-dekat sana. Itu. Makanya Jawa Tengah kemungkinan juga hilang. Karena dalam proses perubahan alam itu ada gempa, ada gunung meletus, itu banyak sering menghilangkan pulau, memunculkan pulau. Ya.
proses gempa apalagi tektonik itu seringnya memunculkan pulau baru, menghilangkan pulau baru. Makanya antum lihat aja pinggiran Gunung Kidul itu dataran yang tinggi bergunung-gunung itu awalnya adalah lautan. Makanya lihat batu karang semua. Disinyalir juga ada kuburan di Medan yang kuburan tersebut di pucuk gunung. Sebetulnya tidak ada kuburan di pucuk gunung. Dulu itu pantai. Karena perubahan tsunami dan gempa-gempa tersebut, maka dataran berubah. Jadi ada yang hilang, ada yang muncul. Ada yang menjadi daratan, daratannya ada yang menjadi lautan. Dan itu biasa. Dan kemungkinan besar Jogja itu hilang. Makanya di Gunung Kidul itu ada sungai bawah tanah. Ya, kalau terjadi gempa besar itu hilang, maka memisahkan Jawa menjadi dua. Nah, minimal yang jadi lautan sungai bawah tanah itu. Tuh. Antum ini cerita Pak ya. Antum minum dulu kayaknya. Dan akhirnya seluruh negeri bagian timur itu hilang. Di akhir zaman tidaklah tegak hari kiamat sebelum datang 10 tanda kan. Di antaranya apa? Gempa besar di arah barat, gempa besar di arah timur, gempa besar di Jazirah Arabia. Dari sini hadirin sekalian, dunia itu memang betul-betul tidak diciptakan Allah untuk keabadian. Kullu man 'alaiha fan. Yang langgeng yang kekal itu hanya Allah, maka kejarlah, carilah. Kata para ulama, kenikmatan yang tidak pernah disentuh oleh kematian dan kepunahan, yaitu apa? Jannah. Oke. Ini habis waktunya. Belum menyeritakan sejarah kerajaan. Taib. Hadirin sekalian, setelah itu muncul di abad pertama mulai sebelumnya tadi Tartar. Karena Mongolia itu kebanyakan tinggal di pegunungan, menjadi manusia pedalaman, dan hidupnya hanya bergerombor, memburu, mengembala, dan perang antar kabilah. Maka saat berkuasa itu sadis. Di antaranya yang menghabisi Baghdad adalah turunan Yafid yang dari Mongol ini, yang tidak lain adalah Hulaku, yang menghancurkan Baghdad, mengubrak-abrik tahun 1200 berapa? 58. Nah, yang satunya Tartar ini lebih banyak tinggal di pantai-pantai, menjadi nelayan, pedagang, dan merantau. Maka akhirnya di antara mereka sampai datang ke Jawa. Maka menurut penelitian Profesor Dr. Ahli sejarah Raffles dari Inggris mengatakan turunan asli orang Jawa itu Tartar. Tapi hadirin sekalian, pada periode berikutnya, ini pertama, maka Jawa dihuni oleh banyak suku penduduk, dimulai dari kedatangan orang India. Jadi ahli sejarah selalu memberikan suatu apresiasi. Pertama kali adalah India. Yang pertama kali yang datang ke sini adalah Aji Saka. Aji Saka itu anaknya Nawasaka. Nawasaka itu raja kerajaan ada di India. Ya, menaklukkan kerajaan Islam, kerajaan di Jawa namanya Kerajaan Medang, yang ketika itu disinyalir oleh ahli sejarah yang bukan sejarah, sebetulnya lebih mendekati pada dongeng. Rajanya namanya Dewoto Cengkar. Dewoto Cengkar inilah raja yang diketahui namanya dan sejarahnya, yang disinyalir oleh ahli sejarah. Kerajaan Medang ini ketika diserang oleh Aji Saka, tepatnya di daerah antara Blora dengan Purwodadi, yang akhirnya Dewoto Cengkar itu kalah.
Nah, tentang masalah sejarah detailnya di Woto Cengkar, kalau kita baca di dalam sejarah versi Jawa, tidak lebih kita cerita kuntilanak. Karena katanya dia adalah raja jin, ya repot kalau sudah ngusut sejarahnya jin. Nah, Aji Saka setelah menang menyerang Jawa tahun 68, membuat tanggalan pada tahun ke-10-nya, yaitu tahun 78 dengan nama tahun Saka. Sejak itulah tahun Jawa itu ditetapkan, perbedaannya dengan Masehi berapa? 78 tahun. Makanya kalau ada yang mengatakan tahun Saka 1400, berarti Masehinya 1478. Oke. Nah, hadirin sekalian, sejak itulah mulai muncul dominasi orang-orang India. Ya. Sampai akhirnya berdirilah kerajaan Mataram Hindu. Nah, perlu diketahui secara singkat, kerajaan-kerajaan sebelum datangnya Islam itu yang tertua adalah Kutai. Ya, Kutai itu rajanya yang paling terkenal adalah Kartanegara. Antum harus bedakan dengan Raja Singosari, Kertanegara. Nah, di Jawa juga, terutama di Jawa Barat, tepatnya menurut ahli sejarah, kerajaannya itu ada di daerah Bogor sampai Muara Angke, yaitu Tarumanegara. Itulah tadi teman-teman sepenggal ceramah dari Ustaz Zainal Abidin Hafidahullah yang mengangkat satu sejarah tentang Islam di Indonesia ini, teman-teman, yang masuk ke tanah air Islam ini, teman-teman. Semoga teman-teman dengan adanya ini kita mengetahui bagaimana Islam atau keberadaan Islam di Nusantara ini, teman-teman. Semoga pencerahan ini menjadikan kita semua sebagai umat muslim atau orang-orang yang berjalan di atas Islam diberi hidayah, teman-teman, dan menjadi istiqomah di atas kebenaran ini, Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman atau petunjuk dalam langkah-langkah kita ke depannya, teman-teman. Like, komen, dan share sebanyak-banyaknya apabila channel ini bermanfaat. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.